guys, pasti kalian sudah tahu dengan berita baru-baru ini. Ada sebuah video yang viral memperlihatkan dugaan hubungan terlarang antara seorang guru dengan siswinya yang masih duduk di kelas 12. Nah, kali ini gue akan bercerita tentang kejadian yang sama persis yang terjadi di sekolah gue. Ada seorang siswi bernama Mawar. Dia dikenal di sekolahnya sebagai gadis yang cantik, pintar, tetapi agak sedikit sombong karena dia tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Meskipun begitu, Ana, yaitu teman dekat Mawar, selalu berada di sampingnya. Nilai matematika gue jelek nih, Ana. Hah? Bukannya nilai lu biasanya dapat bagus? Hari ini gue dapat nilai 85 dong. Itu masih bagus lah, Mawar. Dibanding gua, nilainya cuma 70. Nggak bisa, Ana. Gue harus lebih bagus lagi nilai dari yang sekarang. Ya, bisa belajar lagi kan nanti? Nggak bisa. Gue harus ambil les matematika deh ke Pak Bambang. Hah? Les matematika khusus gitu maksudnya? Iya, biar nilai gue makin bagus. Gue mau jadi nomor 1 di kelas ini. Ya udah, ambil aja les kalau gitu. Gue juga mau ikutan deh. Di sekolah, ada seorang guru bernama Pak Bambang. Dia adalah guru matematika yang sudah lama mengajar di sana. Usianya sudah sangat matang, sekitar umur 50-an. Dia menikah dengan Bunita, seorang wanita yang sederhana dan setia. Pak, ini sarapannya. Jangan lupa dibawa dong. Oh iya, hampir kelupaan. Makasih loh, Mah. Hari ini belum jam berapa, Pak? Sepertinya agak sore, Mah. Soalnya hari ini ada beberapa anak-anak yang meminta Bapak untuk memberikan pelajaran tambahan. Oh, begitu. Lumayan kan, Mah, buat tambah-tambah uangnya? Alhamdulillah ya, Pak. Kalau begitu, Bapak pamit dulu ya, Mah. Hati-hati ya, Pak. Sore itu, Pak Bambang memberikan pelajaran tambahan untuk beberapa siswa-siswi kelas 12. Pak Bambang dikenal sebagai sosok yang ramah dan terkadang menjadi tempat curhat anak-anak. Tak terasa, akhirnya 2 jam pelajaran tambahan selesai juga, dan kami semua berpamitan. Mawar, lo gak balik? Entaran deh, Asda. Masih ngerjain tugas nih. Kalian duluan aja. Hei Mawar, badan itu ada waktunya istirahat loh. Lanjut besok aja sih, Mawar. Selama target gue belum tercapai, gue belum mau berhenti. Keras kepala juga ya si Mawar. Emang begitu dia sifatnya, keras kepala. Ya udah sih kalau gitu nggak apa-apa. Ayo Raisa, kita pulang. Ya udah kalau begitu kita balik yuk Asda. Mawar, Ana, kita duluan ya. Iya, hati-hati kalian. Mawar, gua juga balik duluan ya. Iya, bawel lu, Ana. Loh, Mawar kenapa masih mengerjakan tugas? Bukannya tugasnya bisa dikerjain di rumah aja? Aku nggak bisa dinanti-nanti, Pak. Kalau bisa dikerjain di sini, kenapa harus di rumah? Oh, begitu. Terus ada yang ditanyain nggak dari tugas yang sekarang? Soal yang ini bagaimana sih, Pak? Soal yang ini begini ya, Mawar. Semenjak saat itu, tak ada yang menyangka bahwa hubungan profesional antara guru dan murid bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat keliru. Pertemuan demi pertemuan menimbulkan benih cinta di antara Pak Bambang dan Mawar. Perilaku tak lazim itu terkadang mereka tunjukkan di depan anak-anak lain dan membuat sebuah kecurigaan. Nilai-nilai Mawar selalu bagus. Dan sering pula Pak Bambang mengajak Mawar untuk jalan bersama. Hubungan antara Ana dan Mawar pun jadi renggang. Dan kini Ana merasa khawatir kepada sahabatnya. Mawar, lo kenapa sih jadi jarang main sama gue lagi? Pulang aja sekarang sama Pak Bambang. Emang kenapa, Ana? Masalah buat lo? Bukan begitu, aneh aja tingkah lo. Terlalu berlebihan. Apanya sih yang berlebihan? Iya itu, lo sama Pak Bambang udah berlebihan. Lo yang netting, negative thinking. Udah ah. Ana, temen lu agak aneh deh. Harus dikasih tahu tuh Ana. Sudah keseringan dia jalan berdua sama Pak Bambang. Si Mawar kan orangnya keras kepala. Susah sekali kau dikasih masukan. Masalahnya ini udah nggak wajar. Masa mereka masih di dalam kelas pas jam pulang sekolah? Ngapain coba mereka berdua? Serius,
Ngapain mereka asda di dalam kelas berdua? Mana gua tahu. Tapi buat apa mereka curi-curi waktu untuk berduaan di dalam kelas ketika sepi? Parah kan? Apa kita laporin aja ya ke istri Pak Bambang? Buset, serius kita akan laporin ke istrinya Pak Bambang? Gak apa-apa kan, ini buat kebaikan mereka juga. Gue gak mau melihat si Mawar, sahabat gue, hancur. Bener juga sih. Tapi lu yang ngomong ya, anak. Oke Raisa, Sore itu, kami sudah berada di rumah Pak Bambang. jadi begitu Bu ceritanya. Aku gak mau hubungan antara Pak Bambang, suami ibu, dan Mawar, sahabat aku, menjadi hubungan yang tidak baik dan bisa berujung masalah besar. Bagaimana ya? Memang sih sekarang si bapak suka sering terlambat pulang. Tapi ibu sangat percaya sama bapak. Gak mungkin bapak melakukan hal-hal yang aneh seperti itu. Bu, aku pernah melihat mereka berduaan di dalam kelas yang kosong, Bu. Tapi kalian melihat mereka sedang ngapain gak di dalam? Enggak sih, Bu. Kami enggak melihat. Tapi kami hanya menaruh curiga aja. Nah kan, gak ada buktinya. Kalian harus positif aja sama bapak. Semoga semua yang kalian katakan itu gak benar. Karena tidak adanya bukti, akhirnya Bu Nita tidak percaya akan cerita kami. Namun, Ana sahabat Mawar masih berkeras untuk mencoba meyakinkan, yaitu dengan cara akan memberikan bukti yang akurat kepada Bu Nita. Jadi gimana sekarang? Bu Nita juga nggak percaya sama kita. Iya, kita harus ngapain ya sekarang? Kata lo mereka sering masuk ke kelas berdua di saat jam pulang. Gimana kalau besok siang gue akan simpen HP gue dan akan gue rekam apa yang mereka lakukan berdua di dalam kelas itu. Dan hasilnya akan gue kasih ke Bu Nita. Oke deh kalau begitu. Esoknya, setelah jam sekolah usai, dengan hati berdebar-debar di dalam kelas yang kosong, Ana meletakkan handphonenya di tempat yang tersembunyi. Lalu memencet tombol rekam untuk melihat keadaan sekitar apa yang akan terjadi. Benar saja, tidak berapa lama, Pak Bambang dan Mawar masuk ke dalam kelas tersebut. Mereka semua udah pulang kan, Pak? Sepertinya sudah sepi. Mereka semua sudah pulang. Mawar kangen banget sama Bapak. Bapak juga kangen banget sama kamu, Mawar. Mawar ingin berduaan sama Bapak. Dengan kaget, kami melihat video itu. Sambil tidak percaya dengan apa yang terjadi, Ana akhirnya mengirimkan video tersebut ke Bu Nita, istrinya Pak Bambang. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar. Bu Nita yang hancur hatinya segera mengonfrontasi suaminya. Dan dalam sekejap, kehidupan Pak Bambang berubah drastis. Dia dipecat dari sekolah dan keluarganya pun berantakan. Mawar pun terkena imbasnya. Video itu menyebar di sekolah dan semua orang tahu tentang hubungan terlarang dengan Pak Bambang. Semua teman-temannya menjauhi Mawar, termasuk Ana yang dulu sangat peduli padanya. Mawar akhirnya merasakan akibat dari kesombongannya. Dikeluarkan dari sekolah, kehilangan sahabat-sahabatnya, dan juga menjadi bahan gunjingan di sekolah. Oke teman-teman, kisah ini menjadi pelajaran yang berat bagi Mawar. Kita jangan terlalu mengikuti nafsu kita. Sifat sombong dan sikap menolak mendengarkan orang lain hanya akan membawa pada kehancuran. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Hai kawan, aku yakin kita bisa. Kesuksesan sudah di depan.